Ya, biar Anda mandiri lah. Sebenarnya enak, contoh soalnya banyak, bisa bertanya. Harusnya bisa A semua ini kalau ujian kayak gini. Ini belum dikasih yang kalau portal bergoyang. Zaman saya dulu portal bergoyang ini. Waduh, ini masih portal tetap. Sebenarnya lebih mudah. Nah, contoh soalnya banyak lagi. Ya. Nah, itu kalau portal bergoyang dengan tidak portal bergoyang itu bedanya. Misalnya ada tinggi bangunan yang berbeda, tinggi portal yang berbeda seperti ini. Ya, itu bisa juga. Terus bisa juga portalnya sama misalnya, tapi EI-nya berbeda. Ini EI, ini 2 EI. Ini misalnya 2I. Kan E-nya umumnya sama. Yang beda itu biasanya I-nya misalnya. I sama 2I. Bisa seperti itu. Terus kalau ada gaya horizontal seperti ini. Nah, itu menyebabkan dia menjadi portal bergoyang. Sebenarnya ini mengcover dulu juga untuk menghitung kalau jadi satu itu ya solusinya belum tersedia sebenarnya. Ya. Jadi makanya dibedakan portal tetap dan portal tidak tetap atau portal bergoyang dengan tidak bergoyang. Ya. Tapi dengan adanya metode matrik, nah itu sudah tidak lagi karena kita sudah bisa mencari defleksinya. Jadi dengan ada portal bergoyang, nanti rangka kita ini nah, jadi seperti ini. Nah, kita cari deltanya di sini. Berapa besar deltanya ini, ya. Nanti ada tambahan momennya, baru digabungkan. Itu menyelesaikannya secara terpisah. Jadi portal tetap ditambah dengan portal tidak tetap yang delta ini ada. Nanti momennya baru dijumlahkan, ada caranya. Ya, seperti itu. Jadi 2 kali solusi. Sebenarnya dengan slope deflection, sebenarnya kalau kita punya kasus seperti ini, ya, nah, itu, nah, ya, ini kan kita hanya rotasi aja. Memang di sini kan tidak terjadi perpindahan. Tapi kalau di sini itu selain ada perpindahan, dia kalau misalnya ada beban, ini kurva elastisnya begini. Saya gambarkan di sini aja, ya. Di sini ada perpindahannya. Nah, di sini juga kalau kita tarik garis singgung di sini, nah ini juga ada rotasinya sebenarnya. Ya. Jadi di samping ada delta, perpindahan juga ada rotasi. Sebenarnya dengan slope deflection ini juga bisa. Berarti kita perlu lagi satu persamaan tambahan delta ini. Ya, sebenarnya ada solusinya. Ya, tapi saya anggap struktur statis tertentu ini ya semacam perkenalan lah metode statis tertentu bahwa Anda tahu sejarahnya. Gitu. Ya, tapi dalam solusinya metode ini kan udah jarang digunakan kalau kita menyelesaikan, kalau kita merencanakan. Ya, umumnya kita sudah pakai metode matrik dan kita sudah menggunakan komputer begitu. Ya, tapi Anda tahu sejarahnya begitu. Ya, apalagi kalau ada yang pakai metode gaya. Ya, gitu. Yang kalau ada beban terus dilepas bebannya diganti dengan perpindahan. Ya, jadi metode untuk menyelesaikan suatu statis tak tentu ini banyak metodenya. Ada konsep metode energi juga, ya banyak. Tapi metode itu tidak berkembang karena untuk kasus-kasus yang lebih apa, yang lebih kompleks, nah dia malah tidak begitu. Ya, jadi itu hanya merupakan hasil studi aja. Tapi perkembangannya tidak berkembang karena memang tidak bisa mengcover ya untuk kasus-kasus yang lebih banyak. Nah, tapi kalau slope deflection, nanti yang kita pelajari lagi metode cross, ya. Nah, itu banyak digunakan. Yang terakhir yang saya bilang metode TKBA. Jadi saya sempat ngerjakan tugas akhir dulu, bangunan gempa. Nah, itu pakai metode TKBA. Ya, hitung manual lagi. Ya, yaitu pakai mesin ketik lagi. Jadi Anda sebenarnya kuliah zaman ini enak. Skripsi ngerjainnya pakai komputer. Banyak yang bisa copy paste.
Kalau zaman saya dulu pakai itu. Bayangkan skripsi tugas akhir yang tebal gitu pakai mesin ketik. Jadi banyak enggak tidurnya. Jadi ini ada yang ditanyakan? Pak, izin bertanya, Ya, Pak. Kan persamaan umum slope deflection kan ada yang 2 EIL sama yang kalau direduksikan yang pakai 3 EIL kan, ya. Pak. Nah, mau menentukan pakai 2 EIL atau 3 EIL itu gimana ya, Pak? Itu kalau tadi yang kayak soal tadi, kalau dia misalnya jepit sendi. Kalau jepit sendi kita pakai yang sudah dimodifikasi. Nah, kalau kita tidak mau pakai yang modifikasi, berarti MAB harus kita cari. Itu. Jelas? Baik, Pak. Ini contoh portal atau balok. Mana balok kemarin? Nah, ini. Ya, ini kan contoh soalnya. Nah, nah kalau kita tidak mau yang pakai 3EI itu, berarti MAB kita cari. Berarti kita mencari tiga teta nih. Ada teta A harus kita cari, teta B kita cari, teta C kita cari. Nah, maka momen primernya yang kita pakai adalah yang jepit-jepit. Jadi waktu kita mencari MBA sama MAB itu kita pakai momen primernya yang jepit-jepit. Nah, tapi kalau kita pakai yang modifikasi yang kayak ini, nah ini momen primernya. Ini jepit sendi. Nah, ini jepit sendi. Jadi kita tidak perlu mencari ini. Nah, kita tak perlu mencari MAB, tidak perlu mencari MCB. Jadi momen primernya juga tidak perlu kita tulis MAB, MCB memang tidak ada. Gitu, karena kita pakai yang sudah dimodifikasi. Jadi persamaan kita cukup satu aja yang kita cari ini, theta B. Jadi yang perlu kita cari MBA dan MBC aja. Dengan catatan MBA itu momen primernya yang jepit sendi. Nah, ini yang untuk jepit sendi. Momen primernya. Jelas? Jelas, Pak. Jadi kalau misalnya soalnya tuh jepit sama sendi, Nah, Pak, ya berarti langsung nggak pakai yang jepit sendi nah kan, ya Pak? terserah kamu pilih. Kalau kamu mau susah pakai yang MAB juga boleh. Tapi kan kamu jadi banyak mencarinya. Gitu. Ya. Jadi itu saya Iya, Pak. serahkan pada kamu semua mau pakai yang mana. Kalau mau nyusahkan diri ya pakai yang itu boleh, pakai yang MAB, MBA ini. Tapi kalau mau ini lebih praktis gitu. Baik, Pak. Nah, Baik, terima kasih, Pak. jadi enggak apa-apa kalau mau pakai yang mana boleh. Yang penting betul. Ya. Ada juga kalau di buku Cikewang ini boleh enggak dimasukkan nih duanya ini. Nah, boleh enggak dimasukkan dua ini. Nah, nah bisa. Hasil akhirnya sama. Tapi yang beda defleksinya aja beda. Ya. Hasil akhirnya sama tapi defleksi hasilnya beda. Karena dua enggak dimasukkan. Nah, ini enggak dimasukkan duanya. Ya. Itu bisa dibuktikan kalau Anda mau latihan. Enggak masukkan dua ini. Nanti kamu hitung MAB, MBA-nya sama. Ya. Apa hasil akhir MBA ini sama MBC sama. Kalau dua ini enggak kamu masukkan. Tapi theta B-nya beda. Gitu.
Ada lagi? Kalau enggak ada, kita absen.